Halo guys, welcome back to another coding videos dari dosen ngoding dan kali ini saya bakal share setup VS Code untuk teman-teman pakai buat ngoding. Di mana ini bakal jarang dibahas di kelas, ya kan? Nah, dan ini juga banyak yang tanya, teman-teman, ternyata banyak yang suka dengan setup VS Code saya. Nah, kemudian tanya, ini themesnya apa, setupnya gimana, dan lain-lain. Nah, sekarang sekalian aja kita buat jadi sebuah video. Oke, pertama, yang teman-teman lihat di sini adalah hasil customan saya dengan preferensi dari saya tanpa, apa ya, saya memperhatikan juga ya gaya-gaya ngoding. Nah, jadi nanti teman-teman boleh, memilih mengikuti dan boleh enggak. Jadi pilihin aja mana yang cocok buat teman-teman karena satu, text editor itu sangat personal preference dan sangat depend sama orangnya. Jadi kalau cocok teman-teman pakai, kalau nggak cocok boleh nggak dipakai, santai aja. Oke, jadi editan pertama yang saya lakukan ketika ngoding di VS Code adalah ini ya, sidebar-nya saya pindahin ke kanan. Jadi sidebar ini saya pindah ke kanan, kenapa? Karena kalau saya taruh di kiri, kalau saya buka sidebar, ini codingannya bakal geser ke kanan. Dan buat saya itu menggeser ke kanan itu nggak enak, nggak mengganggu fokus. Jadi saya buat seminimal mungkin. Jadi ini yang codingan tidak terganggu sama yang ini. Dan jarang juga kan kita kalau ngoding sampai ke kanan gitu kan tulisannya. Nah ini makanya saya buat kayak gini. Seperti ini. Jadi si sidebar-nya ada di sebelah kanan. Itu satu. Kedua, saya matiin yang namanya ini, view, sebentar, window, view appearance, nih, minimap. Nah, minimap saya matiin. Breadcrumbs juga saya ilangin. Jadi kalau breadcrumb itu nanti kan berkelihatan di sini ya. Ini mengganggu aja sih. Saya nggak usah dipasang. Minimap juga nggak ada. Ini kalau di VS Code settingan awal tuh ada tuh. Nah ini saya nggak mau. Nih saya ilangin. Mengganggu aja sih. Minimap, eee, terus breadcrumb juga diilangin. Terus ada settingan baru sebenarnya namanya sticky scroll. Nah ini sebenarnya membantu cuma, masih debatable ya. Saya masih belum, memutuskan akan menggunakan atau tidak. Jadi kalau ini saya biarin dulu aja. Sticky scroll itu nanti, kalau ada function dia bakal nge-wrap gitu. Coba ya, controller. Nih, nah ini ada function ya, dia bakal nge-wrap nih, lihat nih yang atas ini tuh, dia bakal nge-wrapping. Nah ini juga kayak gini. Sebenarnya bagus-bagus aja sih, cuma, saya belum belum merasakan manfaatnya gitu. Mungkin kalau teman-teman suka bikin function yang panjang, itu bakal kepake, tapi karena saya nggak suka bikin function yang panjang-panjang, jadi nggak kepake gitu. Kadang ganggu aja. Cuma ya oke lah. Jadi masih belum saya buang, masih ada. Terus, saya nge-custom font. Jadi font-nya juga saya custom. Nih, font. Text editor, bagian font nanti teman-teman cari ke sini. Nah, di sini saya custom nih. Ukurannya 18. Jadi saya gedein, terus custom font juga. Saya pakai ViraCode. Nah, nanti teman-teman bisa bisa download dan install di fontnya, kemudian masukkan ke sini. Itu manual. Terus nanti kalau saya lagi ngajar, kemudian butuh dia jadi ini, screencast mode. Nah, ini kayak gini. Nah, ini bisa gini. Nah, font yang ada di screencast mode ini tuh saya gedein, jadi 24 kalau nggak salah. Nih. Nah, jadi kalau ini settingan untuk bikin tutorial, bikin, presentasi di Zoom, sharing codingan, share screen, ini enak banget. Terus kalau nggak salah juga saya ganti line height kalau nggak salah. Editor line height. Nah, ini saya isi 2. Nah, kenapa saya isi 2, terus, harus dilakukan 2, saya pasang 2 karena saya pengen jaraknya ini kelihatan gitu ya. Dan saya juga men-trigger, diri saya itu untuk tidak bikin function yang panjang-panjang. Jadi cuma pendek gini doang. Jadi kalau bisa bikin function itu satu screen ini tanpa di-scroll. Nah, itu, akan melatih ya, melatih kita untuk jeli, untuk mindahin codingan, untuk motong codingan. Jadi nggak panjang-panjang satu code itu. Nah, itu satu. Kemudian apalagi ya? Themes themes, kalau themes, nah saya kalau themes saya beli ya, beli namanya themesnya namanya Monokai Pro. Nah, Monokai Pro ini udah saya pakai hampir 3 tahunan kayaknya, dan harganya dulu itu 9 sterlingan gitu, dan itu masuk banget. Jadi ini saya cocok banget dengan ini, eee, saya pakai filternya yang
Machine. Nah, ini udah nggak berubah dari beberapa tahun yang lalu. Ini enak banget. Mungkin paling saya ganti jadi apa gitu ya, nih, nggak suka. Tapi ini ya guys, preferensi pribadi banget. Ini boleh teman-teman pakai themes yang lain macam-macam. Ada banyak themes lain kayak Cat Kucing, terus, GitHub, itu banyak juga, oke juga, cuma saya masih setia sama Monokai Pro. Teman-teman boleh trial. Jadi, di sini banyak ada trialnya si Monokai Pro ini. Nih, Monokai Pro. Nih, teman-teman boleh nih, bisa coba. Nah, trial dulu bisa. Nanti kalau oke baru beli. Saya merasa oke banget dan, akhirnya memutuskan beli. Ini masalah si, eee, themes ya, themes. Kemudian font udah kayak gitu, kuncinya adalah kalau masalah font itu, kuncinya dibikin satu, fontnya gede 18, terus 2, line height-nya ditinggiin. Jadi dikasih 2. Nah, sehingga nanti dia codingannya tuh enak dibaca gitu. Nah, ini penting. Ini penting banget kalau teman-teman ngajar, develop, sama, bikin tutorial konten gitu. Nah, ini mempengaruhi banget feel-nya. Mempengaruhi feel untuk, pembaca atau reader-nya tuh ngeliatin, codingan itu. Oke, selanjutnya saya juga, ngilangin tab-tabnya di sini. Jadi cuma saya nggak tahu ya gimana ya ngilangin tabnya ya. File tab, text editor, saya lupa ya, di mana ya? Intinya kalau teman-teman buka file, dia bakal muncul tab di atas sini kan. Nah, ini saya ilangin, saya nggak suka. Nah, ini sudah nggak pasti nggak ada nih tabnya saya tuh. Tuh kan nggak ada kan, di atas nggak ada tabnya. Ini saya ilangin. Itu ngaruh banget karena kita pasti bakal buka banyak file kan. Terus nanti di atas ini muncul tab banyak kecil-kecil gitu. Itu kayak mengganggu aja. Akhirnya ini saya hapusin. Nah, saya nggak pakai lagi, tab yang di atas itu. Kemudian, status ini di sebelah kanan, di bawah tetap ada. Jadi ada beberapa orang yang, sangat ekstrim gitu ya, VS Code-nya jadi ininya hilang, bawahnya hilang. Itu juga enak. Jadi kalau teman-teman mau lihat bentuknya kalau hilang tuh gimana, editor wait. Saya lupa, activity bar hidden. Nih, bisa kayak gini, bisa clean banget ini, hilang gitu. Tapi saya nggak suka juga karena saya masih butuh gitu ya, karena saya eee, nggak hafal semua shortcut-nya, jadi saya biarin di sini. Tetap ada, tapi kalau misalkan saya pengen dia posisi yang clean banget, nggak ada apa-apa tuh saya biasanya nggak ngaktifin namanya Zen Mode. Nih, kayak gini. Nah, saya aktifin Zen Mode, dia udah clear, hilang semua. Jadi kita fokus sama codingannya. Nah, ini kayak gini. Cuma sayangnya Zen Mode itu nggak full gitu kan, dia kayak kayak mepet di tengah. Nah, itu masih saya juga nggak senang juga, tapi ini udah, saya udah oke lah dengan ini. Kemudian yang di bawah ini juga bisa dihilangin guys. Ini namanya apa ya? Nah nih, status bar. Nih, kita bisa hide status bar. Nih. Nah, jadi bener-bener kayak bersih gitu editornya. Cuma, eee, saya nggak ini juga ya, eee, nggak nggak begitu ngefans juga dengan cara yang kayak begitu. Saya tetap butuh ada yang di bawah status bar. Cuma kalau teman-teman itu nginstal status bar nginstal plugin kebanyakan, status barnya itu jadi numpuk-numpuk gitu. Nah, ini bisa di-setting, bisa dipilih status bar mana yang muncul. Jadi, mana yang penting. Nah, ini di-setting di sini. Nah, saya biasanya banyak sih, tapi ya udahlah saya biarin aja. Kebanyakan ini menurut saya, tinggal nanti saya kurangin aja mana yang perlu, mana yang enggak. Kemudian sebelah kanan sini. Nah, sebelah kanan sini teman-teman bisa custom juga. Jadi, saya ngurutkan dari yang paling penting buat saya gitu. Nih, file editor, terus ini ngobrol sama Copilot, ini Git Lens gitu ya. Terus ini run and debug-nya ini karena saya lagi nggarap pakai Flutter, saya enable ini, terus connect ke database, ini hasil dari plugin, terus baru plugin, terus yang semakin ke bawah ini sebenarnya semakin nggak guna gitu. Nah, jadi saya urutkan dari yang paling penting buat saya sampai yang nggak penting.
dan saya hafalin tuh shortcut-shortcutnya. Ini Command Shift E kalau nggak salah. Nah, ini kan. Ini komen apa, ini apa gitu ya. Nah, ini penting. Ini jauh lebih penting daripada yang lain. Jadi diurutkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan teman-teman juga bisa nge-hide ya. Jadi yang nggak penting dihilangin aja NoSQL gitu, nggak penting. Terus live share saya nggak butuh, Gitlens saya lagi nggak butuh, Sonarlin saya biarin aja dia pasti jalan, saya nggak butuh juga. Docker saya nggak butuh dia ada di sini. Gitlens juga nggak butuh misalkan. Remote Explorer juga butuh karena saya lagi ngoding lokal. Kalau nanti teman-teman butuh tinggal enable aja di sini. Search extension database, chat explorer dah. Nah, jadi clean. Jadi bisa kita atur si editor ini sesuai kebutuhan kita. Di sini juga bisa sama. Misalkan saya nggak butuh remote host, saya cuma butuh source control, Gitlens commit grep juga nggak butuh, port nggak butuh, Sonarlin nggak butuh, biarin aja, database biarin aja gitu kan, SQL-nya biarin aja, Vim saya butuh, ya sisanya gitulah. Nah, itu boleh teman-teman bisa setting sendiri. Kemudian ada plugin yang paling penting yang saya nggak bisa lupakan kalau lagi ngoding, namanya Vim. Jadi nih Vim Emulation. Nah ini teman-teman kalau emang enjoy banget ngoding, maka suatu saat kamu harus belajar Vim. Vim. Ya, walaupun saya ngodingnya di VS Code, tetapi Vim-nya saya itu apa? Motion-nya saya itu pakai Vim motion-nya Vim. Jadi kayak gini. Nih, ini HCKL-an. Jadi kalau nanti teman-teman cek misalkan screencast mode nih, saya itu ngeceknya ini pakai HJKL nih. HJKL. Terus kalau saya mau hapus DI kayak gini, terus kayak gini. Nah, ini kebiasaan. Jadi nanti kalau teman-teman emang enjoy ngoding, maka salah satu plugin yang paling saya rekomendasikan untuk diinstal adalah Vim Emulation. Nah, habis gitu ini kursor. Nah, kursor juga banyak yang tanya tuh. Sebenarnya kursor juga di sini. Kursor juga bisa dimodif nih. Nih, kursor saya tuh kayak gini. Line tint, expand, kemudian current animation on gitu ya. Terus udah itu doang. Ini nanti kalau saya lagi mode, nah nih mode ngetik, kalau saya lagi mode Vim kayak gini, kalau lagi mode ngetik dia kayak gini tuh, kecil gede gitu ya. Kayak kelihatan mainan gitu ya, tapi ngefek banget, enak gitu. Tapi nanti teman-teman boleh coba gaya kursornya masing-masing. Terus habis gitu udah eee, jadikanlah code editor itu sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi ini kan gaya saya, teman-teman boleh dengan gayanya masing-masing lagi. Nah, nggak masalah gitu ya. Terus biasakanlah kalau bisa text editornya sama dan bisa si text editor itu multiplatform gitu. Maksudnya di Mac dia sama, di Linux dia sama, di Windows dia sama, karena kita nggak tahu kan kita bakal ngoding di mana. Dan yang terakhir apa ya, si code editor itu adalah teman kita hari-hari gitu. Jadi biasakan dirimu untuk menguasainya. Jadi jangan sampai kayak misalnya makainya udah IntelliJ gitu. Itu udah makan resource gede gitu kan, tapi nggak bisa menguasai. Itu jadi nggak kepake gitu. Better pakai VS Code gitu kan. Dan kenapa saya pakai VS Code juga karena nggak semua mahasiswa saya itu bisa mengupayakan laptop yang bagus untuk ngoding pakai IntelliJ platform misalkan. Makanya sekarang saya selalu pakai VS Code. Jadi walaupun di sini di laptop saya ini saya bisa pakai IntelliJ, cukup-cukup aja, kuat-kuat aja. Tetapi saya memilih untuk pakai VS Code karena lebih umum dan lebih banyak dipakai. Bisa terjangkau ke semua mahasiswa. That's it. Semoga teman-teman terinspirasi dengan gimana cara saya nyeting ngoding VS Code-nya. Terus nanti akan banyak shortcut-shortcut yang teman-teman perlu kuasai. Ini saya buka terminal, saya buka sidebar, saya buka eh, file tree, saya nutup lagi, saya buka lagi terminal, tutup lagi. Nah itu
berjalan seiring waktu, sama kayak orang belajar nyetir. Kamu bakal, bingung di awal, "Ini apa ya? Gimana ya?" Tapi kalau sudah lama, sudah biasa, pasti cepet. Nah, jadi kuasailah text editor sehingga ngodingmu enjoy, karena code editor itu adalah temenmu ngoding, ke mana-mana. Oke, semoga bermanfaat. See you guys in next coding videos.